Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca secara bersama-sama yang beri judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka mendapat raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah satu seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya,
supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Shalom. Bersyukur hari ini minggu ketiga, minggu sengsara yang ketiga, yang dirayakan oleh semua orang percaya di seluruh tempat. Penekanannya pada realisasi karya penyelamatan Yesus Kristus, dan bukan suatu kebetulan kalau khotbah di 2 minggu terakhir ini dari Daniel, sebelumnya minggu lalu dari Daniel pasal 3, dan hari ini pasal 6. Daniel nanti kita akan baca berikutnya. Mulai pasal 7, ada perubahan gaya menulis Daniel. Dari pasal 1 sampai 6 ini, gaya menulis naratif, gaya bercerita. Kemudian nanti pasal 7 sampai bagian terakhir, penulisan Daniel berubah dari naratif ke profetik. Isinya tentang nubuatan-nubuatan, salah satunya kedatangan Mesias yang kita sedang rayakan. Bahkan Daniel sudah mencatat sampai kepada saat di mana Mesias itu akan mati di kayu salib. Saya memberi judul ulang, tetap sama dengan judul yang diberikan oleh pucuk pimpinan, Iman yang Benar dan Teruji. Sebelumnya kalau kita lihat judul yang ada, pribadi yang berkarakter kuat dan mempertaruhkan iman yang benar dan teruji. Tekanan kitab Daniel adalah kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya
ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah selama masa-masa yang sulit. Naratif dari pasal 1 sampai 6 memiliki kebiasaan dalam tema yang tunggal. Daniel dan ketiga temannya secara sukses menyaksikan iman mereka di hadapan dunia yang membenci mereka. Sekalipun berbagai keadaan seringkali tidak menyenangkan, orang-orang muda ini dengan konsisten berdiri bagi kebenaran yang menentang berbagai keganjilan yang banyak sekali. Dalam proses itu mereka menemukan bahwa Allah adalah setia. Berita dasar dari Daniel adalah bahwa melalui setiap keadaan yang mungkin dari kehidupan adalah mungkin untuk hidup beriman dan berkemenangan dengan pertolongan Tuhan. Allah memerintah secara mulia di sorga dan di bumi, dan mereka yang bersekutu dengan Dia menikmati kemenangannya. Betapapun beratnya penganiayaan, musuh-musuh Allah tidak dapat mengakhiri komunitasnya dari orang-orang percaya. Betapapun beratnya penganiayaan, musuh-musuh Allah tidak dapat mengakhiri komunitasnya dari orang-orang percaya. Satu kalimat lengkap. Iman yang benar dan teruji terwujud pada kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya dan ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah selama masa-masa yang sulit. Atau kalau saya ulang judul tadi, pribadi yang berkarakter kuat dalam mempertaruhkan iman. Mungkin ini deskripsinya. Iman yang benar dan teruji. Pertanyaannya, mengapa iman yang benar dan teruji terwujud pada kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya dan ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah selama masa-masa yang sulit? Apa alasannya? Sehingga disebut iman yang teruji, iman yang benar dan teruji, terwujud pada kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya dan ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah selama masa-masa yang sulit. Alasannya apa? Yang pertama, berhubungan dengan waktu yang singkat. Kalau Ibu Gembala Ketua PMW akan menilai khotbah saya hari ini, khotbah paling singkat di segala khotbah saya. Karena Ibu Gembala akan pergi lagi ke sidang yang paling sejahtera di Jakarta Pusat dalam waktu yang berdekatan. Alasan yang pertama, mengapa iman yang benar dan teruji terwujud pada kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya dan ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah sesama selama masa-masa yang sulit. Alasan yang pertama, terwujud karena apa? Karena mempunyai personality yang baik. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iman yang benar dan teruji terwujud pada kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya dan ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah selama masa-masa yang sulit. Mengapa bisa terwujud? Bisa mempunyai, ya. Tetapi ketika ada di masa-masa yang sulit, itulah yang menjadi alat ukurnya. Mempunyai iman yang benar dan teruji apa tidak. Tetapi kita melihat Daniel khususnya di pasal 6 ini disebutkan dia pribadi yang memberikan teladan, pribadi yang menginspirasi Darius. Sehingga kita lihat nanti ayat yang ke-27 dan 28, satu hal yang ada di dalam sejarah dan pernah terjadi dalam sejarah, diulang dalam sejarah. Karena seorang Daniel yang mempunyai personality yang baik. Di ayat yang keempat, ayat yang keempat,
mempunyai roh, ayat yang keempat. Dia kelamaan pendek, karena khotbah yang pendek pikirnya ada 1000 slide. Mempunyai roh yang luar biasa kalau kita baca di ayat yang ke-6. Daniel mempunyai personality yang baik, iman yang benar dan teruji, terwujud dalam kesetiaan yang konsisten. Dan bahkan kita lihat ketaatannya, yang walaupun masa-masa sulit. Kenapa? Mengapa disebutkan pada ayat yang keempat, pasal 6 ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Personality yang baik, mempunyai roh yang luar biasa. Dalam sisi yang lain kita bisa membahasakan ini roh yang luar biasa. Di dalam personality yang baik, di sana ada karakter yang mulia. Roh yang luar biasa disebutkan di sini pada ayat yang keempat. Selanjutnya pada ayat yang keenam, bukan hanya mempunyai roh yang luar biasa, disebutkan pada ayat yang keenam, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Personality yang baik tergambar dari ketaatan, ketekunannya beribadah kepada Allahnya. Disebutkan pada ayat-ayat berikutnya, berapa kali sehari dia datang beribadah, dia datang menghadap Allah. Dan itu konsisten dilakukannya, walaupun di depan matanya ada penganiayaan, ada masalah yang besar yang mengancam jiwanya. Tetapi sekali lagi ini hal yang mendasar yang dimiliki oleh Daniel. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya tidak mengulas semuanya, tetapi ada 2 hal penting yang saya mau sebutkan di sini. Yang pertama, ayat yang keempat, mempunyai roh yang luar biasa. Hidupnya sangat berkenan kepada Allah, dan hidupnya nanti kita lihat keseluruhan pasal yang ke-6 ini. Darius sekalipun ini sangat mengidolakan Daniel. Bahkan di ujung ayat 4 tadi kita baca, Darius mempunyai keinginan dari 3 wakil raja itu, Daniel akan menjadi pemimpin. Dari sekian banyak wakil raja, ada 3 yang akan menjadi mentor bagi wakil-wakil yang lain. Disebutkan pada ayat yang keempat, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Mempunyai karakter yang indah, mempunyai sesuatu yang istimewa, atau saya istilahkan dengan satu perkataan yang sering kita gunakan, mempunyai personality yang baik, mempunyai kepribadian yang unik, yang mulia, yang sulit didapatkan pada manusia-manusia lain di bawah kolong langit ini. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Kemudian di ayat 6 ditekankan lagi, Daniel ini punya kebiasaan beribadah kepada Allahnya. Dan itu terkonfirmasi karena ayat 6 disebutkan oleh siapa di sini? Dan maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Sudah diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh wakil-wakil raja ini yang tidak senang. Kenapa? Harus orang Israel, orang Yahudi yang akan menjadi pemimpin atas orang-orang media Persia. Apakah tidak ada orang yang hebat di media Persia? Kenapa harus orang luar yang harus menjadi pemimpin di negara mereka? Mereka menyebutkan ini mungkin dia akan menjatuhkannya. Sudah terkonfirmasi bahwa ternyata Daniel ini adalah seorang yang benar-benar beribadah kepada Allahnya. Itu alasan yang pertama. Karena
Daniel mempunyai personality yang baik, atau kalau kita mau diimplementasikan langsung dalam hidup kita sekarang, kalau kita mau iman yang benar dan teruji kita, terwujud, terrealisasi dalam kesetiaan dan ketaatan kita di masa-masa yang sulit ini, hal pertama yang tidak bisa ditawar-tawar, harus ada personality yang baik. Kita boleh punya apa saja di bawah kolong langit ini, tetapi kalau tidak punya personality yang baik, saya ilustrasikan seperti bangunan, jangan tinggi-tinggi, jangan 3 lantai seperti gereja kita, 2 saja, jangankan 2, 1 saja. Kalau pondasinya itu tidak berkualitas, kita ini ada di dalam bahaya. Sedikit saja, jangan gempa yang terbesar yang akan terjadi, megatrust akan terjadi di sekitar kita. Jangan tunggu itu. Ada saja masalah sedikit, lewat. Daerah ini alias tempat lewatnya truk. Tidak pernah dalam waktu yang panjang tidak ada bunyi sirene dan seterusnya. Jalan yang paling ramai. Jangankan megatrust itu. Mungkin ada getaran kecil saja bisa menghancur lulu lantakan dia. Personality yang baik tidak dapat ditawar-tawar. Nanti kita punya waktu yang panjang. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai personality yang baik seperti yang didemonstrasikan oleh Daniel? Sudah ada di sini ciri-cirinya. Salah satunya, dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia percaya kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dan bahkan hidupnya hidup hanya karena oleh Allah sendiri. Yang kedua, alasan yang kedua, ada pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Mempunyai alasan yang kedua karena mempunyai pengalaman yang teruji. Saya tidak akan panjang lebar berkhotbah itu. Sudah dikhotbahkan minggu lalu di pasal 3. Dan bahkan kita boleh baca di pasal 4. Kalau saya khotbah semuanya, nanti sampai besok pagi. Ibu Celi nggak bisa pulang. Baca di rumah. Pasal 3 sudah dikhotbahin minggu lalu. Nyaris ceritanya sama, tetapi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel salah satu di dalamnya. Peristiwanya nyaris sama. Peristiwa yang sudah dilukiskan minggu lalu. Belum saja dilemparkan singa-singa. Api itu, orang-orang di sekitar itu bisa terbakar. Dan Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalamnya. Jangankan ada api disebutkan di pasal 3. Kalau tidak yakin, baca lagi pasal 3. Bau asap saja tidak ada pada 3 orang itu. Sehingga berikutnya mereka ditarik karena tidak terjadi apa-apa. Orang yang menarik mereka itu langsung binasa. Apalagi dimasukkan dalam api yang sudah dipanaskan beribu kali. Mirip mungkin mendekati matahari. Tidak mirip sih, tetapi panasnya itu sangat panas sekali. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada bau asap sedikit pun disebutkan pasal 3. Kenapa saya bilang mempunyai pengalaman yang teruji? Itu lagi diulang di pasal 4. Daniel berhadapan dengan raja berikutnya, Belsasar, yang coba mencemari alat-alat yang mereka ambil dari bait Allah. Dan Allahnya Daniel juga itu membinasakan Belsasar itu. Pengalaman Daniel bahwa Allahnya itu adalah Allah yang punya kuasa, punya otoritas, dan tidak ada seorang pun yang terhebat di bawah kolong langit ini yang bisa mengutak-atik Allah itu, termasuk Darius sekalipun. Disebutkan di pasal yang ke-6 ini. Pengalaman yang ketiga, kalau kita lihat sini, Daniel mempunyai pengalaman yang teruji. Seperti saya mengulang-ulang kalau saya mengajar kepada mahasiswa saya katakan, kalau situ mau menikmati berpengalaman dengan kemurahan Tuhan, kamu jadi gembel dulu. Oh, nggak ada. Kalau saya suruh jadi gembel dia, saya mau Pak jadi gembel, mau berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Jangan. Kalau dulu pernah gembel, kemudian sekarang baik, itu bagian dari pengalaman yang tidak bisa digeneralisasi.
Tetapi setidaknya di sini pengalaman yang teruji kalau kita baca di pasal 1 sampai dengan pasal 6 ini sudah dialami oleh Daniel. Mengapa? Iman yang benar dan teruji dibarengi dengan ketaatan, kesetiaan dalam situasi yang sulit, sekali lagi tidak akan pernah terjadi. Hal-hal yang sempurna, yang mulia, kalau dipertemukan pada hal-hal yang sulit seperti ini tidak ada pilihan yang lain. Banyak orang percaya, orang Kristen yang dengan cepat, secepat kilat menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena diperhadapkan, dibenturkan pada situasi di mana dia tidak ada lagi pilihan. Pasti orang itu akan panik sepanik-paniknya. Tak terkecuali diri saya sendiri. Gembala sekalipun, kepanikan pasti akan melanda. Saya tidak men-sharingkan kepada banyak orang. Saya minggu lalu kepingin mau ke Jogja. Dari 2 minggu lalu sebenarnya. Kemudian minggu ini sebenarnya saya punya alasan penting mau ke Jogja. Ada 2 perkara yang akan saya kerjakan di sana, tapi sudah terselesaikan hari Jumat kemarin. Sehingga saya membatalkan untuk pergi ke sana. Tidak ada alasan lagi saya untuk jalan-jalan karena sudah ada finalnya hari Jumat kemarin. Nyaris 2 minggu dan bahkan sekarang masih ada rasa dikit-dikit. Sedikitnya, dikit-dikit. Harus dipijit terus kata orang tua saya. Nyaris setengah badan saya ini 2 minggu. Saya pikir sebelumnya gigi saya mungkin yang sakit sebelah kiri. Biasanya sebelah kanan. Saya sering sakit gigi sebelah kanan. Tapi ini kenapa sampai gusi-gusinya sebelah kiri? Saya pikir-pikir baru kali ini saya sakit gigi sebelah kiri. Saya cek-cek telinga saya ke sebelah kiri juga. Kepala saya setengah kiri juga. Leher saya, tangan saya sebelah kiri juga. Saya Google terus cari, wah jangan-jangan saya kena serangan jantung. Karena kepala kiri dan bahu sebelah kiri itu ciri-ciri kena serangan jantung. Saya cek-cek setengah badan saya sebelah kiri. Wow, itu 2 minggu. Minggu pertama itu memang terasa sakit sekali, tapi saya tidak bercerita kepada istri saya. Saya tanggung sendiri. Sakit, benar-benar sakit. Dan ketika kaki bertemu, seperti bara bertemu dengan bara. Kenapa setengah badan ini saya sakit? Kakak saya konsul sama kakak saya, nggak berani saya kasih obat kalau saya tidak periksa kamu. Saya Google terus dan mencari obat. Ternyata menurut Google, itu tanda-tanda orang stres. Setengah badan kiri katanya. Bisa seperti itu. Ya saya bersyukur. Karena saya ada keturunan orang kena jantung. Jadi kalau sudah sakit kiri, kemudian mungkin di jantung, saya pastikan saja, tidak mungkin begitu. Saya bergumul dan terus bergumul. Mengapa saya bergumul dengan Tuhan seperti ini? Tapi ketika membaca ini, bagian dari pengalaman Daniel. Daniel punya banyak sekali pengalaman yang teruji. Tetapi ternyata pengalaman-pengalaman itu tidak berhenti pada satu titik. Terus ada dan terus ada. Dan bahkan mulai pasal 7 Allah mempercayakan berita yang lebih besar, menubuatkan tentang kedatangan Mesias kepada seorang Daniel. Saya berhadapan dengan satu masalah yang kecil saja, langsung stres yang mungkin berat. Ya, kalau sudah setengah badan, ini sudah puji Tuhan bisa berdiri. Kemarin saya doakan supaya Ibu Jeli yang khotbah, supaya saya nggak banyak berdiri. Tapi menurut rapat kemarin ternyata gembala yang ditempatkan yang harus berkhotbah setelah itu. Tidak menjadi masalah, tapi kembali lagi di sini. Pengalaman yang teruji, ini bukan saya, tapi manusia kita. Berhadapan dengan stres yang sedikit saja. Apalagi di masa yang paling tersulit yang dihadapi oleh Daniel. Daniel pasti akan panik sepanik-paniknya. Kalau Daniel itu Denny Kilapong. Tapi Daniel itu bukan Denny Kilapong. Daniel yang ini. Yang punya roh yang luar biasa. Yang punya personality yang baik. Yang berpengalaman terus-menerus dengan Allah. Yang semakin berpengalaman dengan Allah, dia tidak mengalami kemunduran sedikit pun. Tapi dia semakin lebih baik. Dan inilah klimaksnya di pasal 6 ini. Alasan yang ketiga. Tinggal 5 menit. Karena Daniel mempunyai predikat yang terpuji. Bukan hanya mempunyai personality yang baik,
bukan hanya mempunyai pengalaman yang teruji, tapi alasan yang ketiga, mempunyai predikat yang terpuji. Ayat yang ke-21, saya loncat. Ayat 21 disebutkan begini. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, maksudnya ini Darius, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Siapa si Daniel ini? Sehingga dia harus menyapa Daniel dengan hamba Allah yang hidup. Baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Daniel ini adalah wakilnya Darius. Tapi kenapa Darius mengambil kesimpulan seperti itu? Dalam hal ini Daniel bukan sekedar wakilnya, tetapi dia adalah hamba Allah yang hidup. Predikat yang terpuji. Daniel tidak disapa oleh Darius sebagai, hei wakil raja. Kalau seperti itu pasti langsung balik ya kan, nyahut. Ya tuanku, ya rajaku. Tapi tidak di sini. Daniel disapa oleh Darius sebagai hamba Allah yang hidup. Predikat yang melekat pada diri Daniel. Predikat yang terpuji sebagai hamba Allah yang hidup, ayat 21. Dan kita lihat kembali ayat 27 sampai ayat 28. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Mempunyai predikat yang terpuji. Apakah itu hanya sampai di predikat yang terpuji? Sekali lagi, saya bukan manusia yang suka kalau nama gelar saya diulang-ulang. Kami pernah berpengalaman pelayanan di benar-benar daerah Kristen. Kalau sampai nama dan gelar pendetamu salah sebut, yang salah adalah, yang marah adalah jemaat. Sampai belepotan, kalau orang Jawa bilang ya. Ngomong terbalik-balik. Memang saya punya gelar TSM namanya, Master of Theology. Tapi saya juga punya gelar MTH, Magister Teologi. Diulang-ulang terbalik-balik, yang saya ketawa-ketawa. Nggak perlu penyebutan gelar-gelar itu, apalagi gembala, doktor. Waduh, saya merinding sendiri kalau gelar-gelar itu digunakan. Tidak perlu disebut-sebut gelar apapun, setinggi apapun, kalau hidupnya, kualitas hidupnya, predikatnya jelek, malu. Tapi sekali lagi, yang harus dipertontonkan di sini adalah predikat. Darius menyapa Daniel sebagai hamba Allah yang hidup. Nggak perlu disebut, hai wakil menteri, hai wakil raja. Tidak, tapi dia menyebut, hai hambaku, hai hamba Allah yang hidup. Kemudian diulang di ayat 27 dan 28. Dengan sebutan itu, kalau kita baca lengkap dari ayat 26, Darius memberikan satu deklarasi, pernyataan bahwa bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Saya berhenti sampai di situ. Itu sapaan dan Darius kepada Daniel, hamba Allah yang hidup. Maksudnya apakah di media Persia tidak punya Allah? Punya, tetapi terkonfirmasi di sini dari predikat Daniel bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup itu. Dari predikat, sehingga orang menjadi kuat keyakinannya bahwa semua orang di bawah kolong langit, di bawah pemerintahan media Persia harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, yaitu Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya.
pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wow, sungguh indah. Tidak harus ditakut-takuti. Saya Gembala Dr. Denny Franky Kelapung, MTH. Kalau nggak takut sama saya, bahaya sih. Oh, bukan itu. Tetapi predikat yang terpuji. Bagaimana caranya? Predikat itu tidak pernah saya yang bilang. Saya ini baik loh. Predikat itu datang dari penilaian orang, konfirmasi orang kepada kita. Bagaimana mereka mengetahui predikat kita? Kalau hidup kita, kualitas hidup kita itu sangat rendah. Predikat yang terpuji dikonfirmasi oleh seorang Raja Darius. Kiranya kita semua di pagi ini bersyukur kepada Tuhan. Dengan secepat kilat saya ke berkhotbah hari ini. Biasanya saya 1 jam khotbahnya, Bu Jeli. Tapi hari ini karena Bu Jeli mau ke sidang yang paling sejahtera, saya harus percepat. Penutup yang terakhir. Nah, 1 slide lagi. Ini 2 jam. Marilah kita mempunyai, ini ajakan. Marilah kita mempunyai iman yang benar dan teruji, yang terwujud pada kesetiaan yang konsisten di antara orang-orang percaya dan ketaatan yang terus-menerus di antara umat Allah selama masa-masa yang sulit ini. Tidak ada lagi tanda tanya. Maksudnya apa? Kita harus belajar, saya harus belajar dari Daniel. Mau mengubah visi yang besar transformasi tidak akan terjadi dengan sendirinya kalau saya tidak mengalami transformasi. Harus bekerja, harus terus giat diri kita sendiri, harus bergiat supaya kita akan membawa efek yang panjang dan luas bagi jemaat dan bahkan bagi orang percaya di segala abad dan tempat.